Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk anak-anak akuntansi. Di video kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang ada di perusahaan jasa. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada seluruh anak-anak akuntansi bahwa sesuai dengan struktur kurikulum pendidikan SMK di kelas 11 dengan mata pelajaran praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur, maka kita nanti akan belajar 3 jenis perusahaan: perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Apa aja itu? Perbedaannya seperti apa? Kita akan lebih mengenalnya. Perusahaan jasa yang akan kita pelajari di video kali ini, perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitasnya adalah menjual jasa, menghasilkan laba dengan cara menjual jasanya, tidak menghasilkan barang, tidak memproduksi barang atau menjual barang, tapi jasanya. Contoh, fotokopi, jasa fotokopi. Ya, fotokopi dapat uang, dapat laba, itu bukan dari menjual fotokopiannya, bukan menjual alat fotokopinya atau menjual kertasnya, tapi menjual jasa fotokopi. Berikutnya contoh lagi, perusahaan bengkel. Bengkel yang dijual bukan sepeda motornya, yang dijual bukan mobilnya, tapi jasa untuk memperbaiki sepeda motor. Orang akan membayar atas jasa yang diberikan untuk bisa memperbaiki sepeda motor. Selain itu juga ada contoh lain, salon. Salon juga sama, mendapatkan penghasilan dari menjual jasa salon, mempercantik wanita. Dengan mempercantik wanita, rebonding dan segala macam, dapat uang dari hasil jasanya. Ini yang disebut perusahaan jasa. Berikutnya yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang kegiatannya adalah kegiatan menjual barang. Menjual barang dari hasil membeli kemudian untuk dijual kembali, tidak merubah bentuk. Contoh, toko elektronik, toko handphone, jual beli elektronik TV misalkan, dijual kembali dengan harga mungkin yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan laba tanpa merubah bentuk. Beli dalam bentuk TV, jualnya juga dalam bentuk TV. Beda lagi dengan perusahaan jenis ketiga, yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang untuk bisa menjual sebuah barang, dia harus merubah bentuk dari bentuk yang bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya, perusahaan tahu. Untuk bisa menjual tahu, perusahaan tahu harus merubah kedelai, kemudian dilakukan proses produksi, mengolah barang mentah menjadi barang jadi, mengubah tahu, mengubah kedelai maksud saya, dirubah menjadi tahu. Itu sekilas perkenalan dari saya, 3 jenis perusahaan yang ada di dunia usaha, dunia industri yang akan kita pelajari di mapel praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Tapi karena ini adalah pertemuan pertama, yang akan kita bahas adalah perusahaan jasa. Sesuai dengan materi yang telah saya kirim, saya telah kenalkan kalian dokumen sumber perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dokumen sumber? Nah, sesuai dengan namanya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa, tidak menjual barang. Aktivitasnya adalah jasa, pelayanan. Nah, dengan perusahaan yang semacam ini, maka untuk bisa menertibkan keuangannya perlu dilakukan yang namanya proses akuntansi. Nah, sebelum itu Bu Nur pengen mengingatkan kalian kembali proses akuntansi seperti apa. Di siklus akuntansi, di akuntansi kita akan mengenal siklus akuntansi, yaitu proses dari awal hingga akhir bisa menyusun sebuah laporan keuangan. Ya, kalau diingat kembali silakan dibuka bukunya siklus akuntansi. Dimulai dari proses analisis bukti transaksi. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Kemudian setelah di jurnal dilakukan posting ke dalam buku besar. Setelah dilakukan posting, kita bentuk rekapan dalam bentuk neraca saldo. Setelah dilakukan neraca saldo, perlu dilakukan yang namanya penyesuaian. Setelah penyesuaian, barulah kita buat yang namanya
neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita juga bisa melakukan pembuatan neraca lajur sebagai pembantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Karena setelah tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Berikutnya juga ada laporan arus kas. Setelah itu kita buat jurnal penutup, melakukan penutupan akun-akun nominal, dan terakhir kita buat neraca saldo setelah penutupan. Ada juga tahap berikutnya yaitu jurnal kembali, namun ini opsional, bisa dilakukan bisa tidak. Untuk lebih lengkapnya kita akan belajar di video-video berikutnya. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas sesuai dengan materi yang Bu Nurul sampaikan di modul yang sudah saya sampaikan, yaitu kita mengenalkan dokumen sumber. Apa yang dimaksud dengan dokumen sumber? Dokumen sumber ini adalah bukti transaksi yang akan kita jadikan acuan untuk bisa melakukan sebuah pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal. Masih ingat kan ya? Diulang lagi, siklus akuntansi yang pertama dimulai dari menganalisis bukti transaksi. Buktian transaksi yang dimaksud ini adalah dokumen sumber. Dokumen sumber bisa dalam bentuk macam-macam. Di modul sudah saya berikan contoh bukti transaksi, ada mulai cek, ada biliet, ada kwitansi, ada nota kontan, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan beberapa dokumen sumber yang lainnya. Nah, dokumen-dokumen ini yang Bu Nurul minta untuk kalian cari contohnya, agar tujuannya adalah apa? Tujuannya agar kamu lebih paham. Oh, ternyata dokumen sumber yang dimaksud kwitansi itu seperti ini bentuknya. Oh, ternyata bukti kas masuk yang dimaksud itu seperti ini bentuknya. Sehingga setelah kamu tahu bentuk aslinya seperti apa, setidaknya kamu sudah punya bayangan untuk bisa melakukan tahapan siklus akuntansi yang pertama, yaitu menganalisis bukti transaksi. Kaitannya dengan apa, Bu? Kaitannya adalah dengan menganalisis bukti transaksi untuk dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal. Melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal di proses akuntansi kedua. Dan untuk mempersiapkan pembelajaran di tahapan berikutnya, siklus berikutnya yaitu pencatatan di buku jurnal, maka Bu Nurul minta silakan bentuk kelompok ya. Satu kelompok berisi 3 orang. Tugasnya adalah silakan kelompok ini menentukan atau mencari perusahaan jasa terdekat di rumah kalian. Boleh bengkel, boleh salon, atau boleh jasa fotokopi, atau yang lainnya sih. Yang penting perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Silakan cari, tentukan satu saja, satu kelompok, satu perusahaan. Kemudian silakan datangi perusahaan itu, tanya selama 1 bulan terakhir aktivitasnya ngapain aja. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bernilai atau berhubungan dengan keuangan. Aktivitas bengkelnya, contoh nih, ini sekarang bulan Juli ya. Nah, coba tanyakan selama 1 bulan Juli ini, mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 udah ngapain aja. Misalkan nih, tanggal 1 udah servis sepeda motor senilai 5 juta. Tanggal 2 servis lagi motor senilai 20 juta. Tanggal 3 servis lagi tapi belum dibayar. Tanggal 4 beli perlengkapan nih, beli oli, beli itu. Kemudian tanggal 5 yang punya toko ngambil uang tuh buat beli pecel misalkan. Boleh, silahkan catat transaksi di perusahaan itu selama 1 bulan. Minimal ada 15 transaksi ya. Silakan dicatat, semuanya nyatat wajib. Satu kelompok, satu perusahaan, tapi setiap anggota wajib nyatat. Silakan dicatat apa aja boleh, yang penting yang berhubungan dengan keuangan, dan keuangan itu keuangannya perusahaan. Jadi uang perusahaan dipakai apa aja misalkan. Silakan dicatat, tanyakan ke sana. Ya, itu bekal untuk nanti kita belajar ke tahap berikutnya di dalam siklus akuntansi. Oke, itu aja penjelasan sementara. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, salam hebat dalam akuntansi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.